Yosa, kembali lagi di Kako Anime. Dan ya, ada yang menarik yang ingin kita bicarakan pada saat ini, yaitu soal Rutul Octel volume ketiganya. Ya, kabar yang cukup hangat yang sekali lagi Mimin katakan ini cukup menarik. Dimana hal pertama yang kita bahas di sini adalah soal Yamato-san. Ya, di volume ini dijelaskan dengan jelas soal rancangan atau mungkin sketsa awal untuk Yamato yang cukup membagongkan. Dimana singkatnya bisa dibilang apa yang kita lihat pada saat ini, Yamato pada saat ini adalah hal yang jauh berbeda dengan yang direncanakan oleh Oda Sensei, terutama pada sifat dan hal yang lainnya pula. Dimana dikatakan oleh Oda Sensei yang tertuliskan di sana. Ya, Oda Sensei mengatakan, saya memiliki banyak ide untuk Yamato yang telah saya simpan hingga sekarang yang menghasilkan banyak versi karakternya. Berikut adalah beberapa di antaranya. Mari kita semua bandingkan dengan Yamato yang saat ini. Pertama, Yamato dikisahkan atau dirancang akan menjadi wanita yang super duper feminim, yang mana desain outfitnya yang digunakan oleh Yamato benar-benar wano banget. Seseorang wanita dengan kimono yang sangat-sangat wow, dimana kalian bisa melihatnya di sini. Ini benar-benar jauh berbeda dengan yang ada pada saat ini Yamato berada. Yang ini lebih kalem, sementara final versionnya lebih tidak peduli dia seorang wanita. Dan mungkin di versi ini kita tidak akan melihat ceritanya Momonosuke yang masuk ke dalam bajunya Yamato, tapi entahlah ya. Kemudian desain sketsa kedua, Yamato dalam sketsa ini digambarkan dengan outfit yang cukup terbuka dibandingkan sebelumnya, karena dengan alasan versi ini menggunakan martial arts do run wheel. Jadi tentu versi ini akan liar dalam bergerak, maka daripada itu sangat pas dengan outfitnya. Dan terlihat dalam pada penggambaran ini tanpa memainkan estetika daripada seorang gadis iblis. Dan sepertinya pada sketsa ini mendapatkan label The Strong Demon Girl atau mungkin bisa dikatakan Oni Hime. Namun yang paling mengejutkannya di sini adalah pada sketsa kali ini Oda Sensei sempat punya niatan ingin membuat ide Yamato memiliki 3 mata. Ya, singkatnya, Yamato benar-benar ingin didesain sebagai suku mata 3, sama seperti suku yang diaplikasikan kepada seorang puding. Dan andaikan saja ini benar-benar terjadi atau teraplikasikan, tentu ini akan menjadi sesuatu desain Oni yang paling keren atau paling menakjubkan dan juga mungkin paling wow. Soalnya kombinasi yang sangat cocok sebenarnya antara Oni dan juga suku mata 3. Apalagi di sini jika kita melihatnya, Yamato yang satu ini digambarkan dengan senyuman yang sangat mengerikan, layaknya seorang Oni Hime, iblis sesungguhnya. Tapi ya, rencana itu gagal, tidak teraplikasikan di final versionnya. Dan ya, sampai sejauh ini kita melihat daripada dua desain ini, perbedaan di antaranya kita bisa melihat bahwasannya ini terletak pada sifat atau mungkin kepribadiannya. Yang satu lebih barbar dan yang satunya lebih kalem kemungkinannya. Dan bagaimana dengan desain atau sketsa yang ketiganya? Yap, sketsa ketiga kita bisa melihatnya di sini, dimana ini merupakan sketsa yang paling mirip dari sketsa sebelumnya untuk final versionnya. Singkatnya, ini mirip dengan apa yang pada saat ini Yamato rasakan. Akan tetapi di sini terdapat teks yang mengatakan atau menjelaskan wajah atau tekstur wajah baik Yamato di usia ke-10 tahunnya ataupun yang dewasanya terlihat sama. Namun sepertinya itu bukanlah sesuatu hal yang perlu kita permasalahkan, bukan? Karena tentunya ini adalah hal yang positif karena ini adalah hal yang mirip. Dan sampai di desain ini atau sampai sketsa ini ya, di sketsa berikutnya sepertinya Oda Sensei mulai memakai formula yang sama untuk dasar desain, karena tentu mulai dari sini sketsanya sudah mirip dengan yang final versionnya. Namun ada beberapa perbedaan yang cukup mencolok daripada sifat ataupun weapon dan yang lainnya, dimana kita bisa melihatnya di sketsa berikut ini.
Iya, kita bisa melihat secara desainnya udah cukup mirip dengan final version, tetapi yang membedakannya dengan final versionnya terlihat di sketsa ini digambarkan seseorang Yamato yang tampak angkuh, serius, dan ya, di sini tertulis kata cool and serious. Apakah dia seperti Robin? Sepertinya tidak. Terlihat di sini Yamato cukup pemarah yang mana berbeda dengan cara desain daripada Robin-chan. Bahkan di teksnya di sini ya, Yamato versi ini dicurigai sebagai Sunender atau Tsundere, apalah itu ya. Ya, wow, bayangkan Yamato Tsundere. Ya, apakah dia seperti hero kita atau kacar lainnya? Ya, bagaimana menurut kalian? Kemudian berikutnya, di sketsa berikutnya kita bisa melihat bentuk Yamato dengan versi yang cukup berbeda dengan final versionnya, sebab Yamato di sini menggunakan style rambut urai tanpa dikuncir. Mungkin ini sedikit mirip dengan sketsa yang pertama atau mungkin yang kedua, tapi yang paling menariknya di sketsa yang satu ini dijelaskan Yamato yang versi ini menggunakan katana. Ini dia poin yang saya bikin menarik. Soalnya ternyata apa yang kita bahas sebelumnya dahulu tercocokkan di versi yang satu ini. Ya, dahulu pada suatu cover kita pernah membahasnya, di mana cover yang bertemakan Wano Kuniya terlihat Zoro Wano membaca koran soal anak Kudanil yang kabur dari orang tuanya, dan Zoro tertarik akan hal itu. Di mana pada waktu itu kita asumsikan cerita yang ada di koran ini mirip kisahnya dengan Yamato yang kabur daripada Kaido. Dan ya, di cover inilah wujud Kudanil itu yang merepresentasikan seorang Kaido dan juga Yamato. Ini Kaido dengan luka X yang sama, dan ini Yamato dengan suatu katana. Singkatnya, apa yang tergambarkan di cover ini menjelaskan Yamato versi katana. Maka daripada itu, di sini di cover ini Zoro tertarik membaca cerita yang ada di koran itu karena ada seseorang wanita kuat yang berkatana. Dan ya, itu terjawabkan pada suatu versi Yamato dengan katananya yang tidak teraplikasikan oleh Oda Sensei untuk Yamato. Yang mana kemungkinan terbesarnya, alasan terbesar tidak adanya desain ini atau teraplikasikannya, sebab jika kita lihat di sini ya, jujur ini mirip banget dengan Momonosuke versi dewasa. Dan mungkin karena itulah desain atau versi Yamato yang satu ini tidak diaplikasikan. Dan begitulah sketsa-sketsa atau rancangan Yamato sampai akhirnya kita mendapatkan final versionnya. Dan kemudian ada beberapa hal menarik lainnya soal Yamato yang dijelaskan di volume ketiga ini. Seperti halnya yang tidak diperlihatkan dalam backstory Yamato. Apa yang terjadi setelah Yamato membaca jurnal Oden bersama para samurai? Nah, diketahui setelah membaca buku catatan Oden, Yamato menjadi tergila-gila dengan samurai dan mengubah pandangannya, kekagumannya mendalam untuk seorang Kozuki Oden. Konsep ini benar-benar menjelaskan Yamato yang sudah bertabrakan atau berlawanan dengan konsepnya Kaido. Kemudian, berbeda dengan versi canonnya, Yamato ini sangat-sangat benci diperlakukan seperti laki-laki. Kemudian di sisi lainnya, Yamato ini diajari atau dicekoki suatu pengetahuan bahwasannya mantan shogun adalah seorang penjahat, dan ayahnya yang mengalahkan mantan shogun itu adalah sosok keadilan yang sesungguhnya. Yang mana tentu ini merupakan konsep yang berbeda daripada versi canonnya. Dan selain itu diketahui Yamato punya keinginan ingin menghancurkan klan Kozuki dan menjadi shogun itu sendiri. Wow, coba bayangkan bagaimana Yamato didesain untuk itu. Dan kemudian ada beberapa hal lainnya yang perlu kita ketahui juga di volume ketiga ini, di mana ada suatu catatan yang menunjukkan hubungan antara Yamato dan Momonosuke, di mana Yamato dan Momo akan berinteraksi satu sama lainnya. Itu sudah direncanakan sejak awal, dan kita bisa melihat daripada sudut pandang Yamato yang tengah berbicara dengan Momonosuke sepertinya dan mengatakan, "Saya tidak suka dilihat sebagai laki-laki. Bagaimanapun juga, aku adalah seorang wanita, bukan?" Dan ya, begitulah pembahasan kita. Dan jika kalian merasa kurang, kalian bisa lihat atau cek di forum-forum terkait.
Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Yosan.